bertemu. Terus yang kedua kalau tidak salah itu masalah tiket, karena kalau Bu Lisa itu udah pesan tiket pergi dan pulang kalau nggak salah 13.30. Nah sementara waktu itu Jumat, ketika kalau Bu Lisa pergi ke pengadilan Semarang bertemu dengan orang di pengadilan, ini kan waktu sholat Jumat terpotong. Bagaimana bisa Bu Lisa ketemu dengan orang di pengadilan di Semarang? Terus yang kedua, Bu Lisa mengatakan Bu Lisa dijemput oleh orang bagian eksekusi di pengadilan di Semarang. Sementara ini kok waktunya hari Sabtu. Hari Sabtu di kantor kan tidak ada aktivitas. Nah ini jadi pertanyaan kita, apakah benar memang Bu Lisa itu tidak sengaja bertemu dengan Pak Eden Tua di Dunkin Donat Bandara di Semarang? Kemudian setelah ditanya seperti itu, karena Bu Lisa sudah tidak bisa menjelaskan bahwa siapa yang Bu Lisa ketemu di pengadilan maupun orang pengadilan yang menjemput, lalu Bu Lisa menyampaikan, oh iya memang saya ke situ memang niat untuk bertemu dengan Pak Eden Tua. Seperti itu. Di poin pertama yang tadi Bu Lisa hanya menyampaikan waktu di Dunkin itu hanya ya say hello biasa aja dengan Pak Eden Tua yang kebetulan ketemu. Tapi kemudian setelah dikejar soal itu Bu Lisa menyampaikan ya waktu itu memang bicara masalah perkara, masalah perkara ini, perkara Ronald Tanur. Terus di situ ada bahasa Bu Lisa bahwa nanti ada tunggu petunjuk. Jadi Pak Erin menurut Bu Lisa di BNP, Pak Erin menyampaikan ke Bu Lisa kalau nanti nunggu petunjuk. Nah terus petunjuknya seperti apa? Kemudian di jawaban BAP selanjutnya Bu Lisa menyampaikan petunjuknya itu setelah komunikasi telepon Bu Lisa sama Pak Erin, janjian di Surabaya. Janjian di Surabaya itu dituang dari BAP, janjian di Surabaya. Terus kita tanya bagaimana Ibu bisa pergi ke Surabaya? Ibu ke bandara, tiket bukan atas nama Ibu, menurut Ibu. Jadi saya boso, kata Ibu, boso, tiket. Ada yang bantu nggak Ibu ngurusin tiket? Enggak, saya sendiri pakai calo. Ini keterangan Ibu. Jadi setelah itu Ibu ke Surabaya, terus menurut Ibu, saya nggak bawa HP, saya pakai HP yang kecil. Ya. Terus bagaimana Ibu simpan nomornya Pak Erin? Oh Pak Erin sudah tahu nomor handphone saya. Jadi Ibu ceritalah kronologis ketika sampai Surabaya. Ibu dengan taksi, dari taksi ke rumah dulu, ngambil duit di rumah, terus janjian dengan Pak Erin di Jalan Darmo, kalau saya lupa di daerah Darmo. Terus sudah dikontak nanti mobilnya apa, berhenti, mobilnya Pak Erin berhenti, Ibu turun, Pak Erin turunin kaca, uangnya dilempar ke dalam. Ini cerita versi Bu Lisa, dan semua dinamika yang terjadi di dalam proses persidangan, proses BAP itu semuanya tertuang di dalam BAP. Keterangan Bu Lisa ini kemudian jadi evaluasi buat penyidik. Jadi ketika Bu Lisa memberikan keterangan, saya juga tidak bisa bilang, oh Ibu ini Ibu keterangan Ibu salah, keterangan Ibu benar, nggak bisa begitu. Apa yang Ibu terangkan di BAP kemudian jadi evaluasi penyidik. Kita coba cek, benar tidak Bu Lisa memang waktu itu di Surabaya. Yang pertama dari tiket, Bu Lisa tidak punya tiket penerbangan pulang pergi ke Surabaya hari itu. Terus yang kedua, Bu Lisa menyampaikan Bu Lisa itu tidak bisa nyetir, jadi Bu Lisa pakai taksi. Terus yang berikut masalah handphone Bu Lisa, handphone ini ditinggal di Jakarta, jadi bawa handphone kecil. Nah keterangan Pak Erin kita diskusi tanya tidak pernah ada nomor lain Bu Lisa yang Pak Erin tahu. Terus yang berikutnya, handphone Bu Lisa ini dari Google Timeline-nya di tanggal itu seperti yang disampaikan Bu Lisa betul tidak di Surabaya, tetapi handphone ini timeline mobile di Jakarta, tidak mungkin handphone ini ditimpan di rumah. Nah jadi dari keterangan Bu Lisa di BAP tidak bisa juga kita bilang, oh ini Bu Lisa tidak memberikan keterangan benar atau tidak benar, tapi kita uji dengan alat bukti yang lain. Jadi semua dinamika yang terjadi dalam proses pemeriksaan di penyidikan semua tertuang di dalam BAP, maupun nanti mungkin kelihatan agak berbeda nih, seolah yang satu menyingkirkan yang lain, tapi itulah dinamika. Terus penyidik juga menilai secara psikologi forensik terhadap saksi yang diperiksa. Jadi saksi ketika memberikan keterangan seperti ini, seperti apa sih kualitas keterangan dari saksi ini yang bisa dipakai penyidik sebagai alat bukti, kurang lebih seperti itu.
memang semua keterangan yang tertuang di BAP adalah semua keterangan bisa tanpa diarahkan ya. Iya. Tanpa diarahkan. Oke. Tidak. Kemudian saksi waktu itu memberikan menanyakan kembali tidak terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya yang dijawab bahwasanya Budi Satrio sudah ke Semarang untuk mengurus perkara aman di PN Semarang.